sebagai bentuk tingkat kepercayaan tinggi Pak Jokowi sebenarnya. Karena pelanjutnya itu adalah sosok orang, Prabowo Subianto, yang dinilai akan melanjutkan semua hal yang akan dilakukan. Jadi inilah yang kemudian didiskusikan tadi, apakah ini akan jadi beban? Pasti akan jadi beban, seperti IKN. Ketika misalnya ketua otoritanya itu mengundurkan diri, itu kan kemudian dilihat oleh publik sebagai salah satu bentuk ada sesuatu yang sebenarnya persoalan yang cukup serius. Tentu Prabowo Subianto nanti ketika dilantik jadi presiden dan Gibran Rakabuming Raka, ini harus menunjukkan ini adalah proyek yang kemudian tidak boleh mandek dan harus selesai. Dipersembahkan oleh Mas Adi, benarkah pejabat di akhir masa jabatan itu cenderung lebih fokus pada legacy yang ingin ditinggalkan sehingga lebih berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang kontroversial karena tidak lagi mempertimbangkan persoalan elektoral? Ya, saya kira memang ada benarnya. Karena memang apa yang sudah kita diskusikan dari tadi soal kebijakan-kebijakan yang tidak populis ini kan tidak ada faedahnya terkait dengan approval rating, terkait dengan apakah dia berdampak secara signifikan dalam pilpres ataupun tidak. Saya sebenarnya kenapa ini begitu banyak kebijakan-kebijakan yang rada kontroversial dan tak merayat, ini tentu sebagai bentuk tingkat kepercayaan tinggi Pak Jokowi sebenarnya. Karena pelanjutnya itu adalah sosok orang, Prabowo Subianto, yang dinilai akan melanjutkan semua hal yang akan dilakukan. Jadi inilah yang kemudian didiskusikan tadi, apakah ini akan jadi beban? Pasti akan jadi beban, seperti IKN. Ketika misalnya ketua otoritanya itu mengundurkan diri, itu kan kemudian dilihat oleh publik sebagai salah satu bentuk ada sesuatu yang sebenarnya persoalan yang cukup serius. Tentu Prabowo Subianto nanti ketika dilantik jadi presiden dan Gibran Rakabuming Raka, ini harus menunjukkan ini adalah proyek yang kemudian tidak boleh mandek dan harus selesai. Termasuk soal tapera, ini kan ditunda bukan dibatalkan dan akan diberlakukan untuk waktu tertentu. Bagi saya aneh. Aneh dalam arti ini orang nabung tapi dipaksa. Ini yang menurut saya kemudian tidak apple to apple. Belum lagi kan masyarakat kita merasa tidak nyaman sebenarnya dengan tabungan-tabungan yang tak ada jaminannya untuk diambil. Kan sudah banyak kasusnya, ada Jiwasraya, ada Asabri, bahkan audit dari ada Taspen, kemudian ada audit dari BBK bahwa pensiunan tapera itu kan hampir ribuan ya yang tidak mendapatkan hak mereka untuk diambil. Kekhawatiran semacam ini sebenarnya menimbulkan kenapa persoalan tapera itu bukan hanya dibatalkan, bukan hanya ditunda maksud saya, tapi memang harus dibatalkan. Artinya apa? Karena orang kalau untuk menabung rumah bukan lagi soal tapera. Banyak di bank-bank kok ada bank syariah, ada kemudian perkreditan lain yang menurut mereka jauh lebih memudahkan. Apalagi misalnya gaji dipotong 3%. Itu gaji yang sebenarnya menurut saya sekali terima langsung habis. Buat beli popok, beli bayar kontrakan, belum lagi cicilan yang lain kanan kiri. Ini yang sebenarnya menimbulkan perdebatan. Sekalipun ada tagline tentang keberlanjutan, kan ada yang mesti harus direvisi. Jadi kalau kita bikin buku, bikin jurnal, kan ada misalnya jurnal edisi revisi. Ada yang dikurangi dan ada yang ditambahkan. Artinya apa? Sekalipun keberlanjutan, tidak harus taklid buta, tidak harus menuntut mata. Kalau itu bertentangan dengan kehendak rakyat, harus berani itu disampaikan. Termasuk UKT, ini jangan ditunda, dibatalkan. Saya jadi teringat dengan bukunya Pak Eko Prasetyo. Itu buku favorit saya waktu awal kuliah di Jakarta. Orang miskin dilarang sekolah. Sudah banyak testimoni kok mahasiswa lulus di kampus-kampus top karena UKT-nya itu naik, nggak jadi sekolah, nggak jadi kuliah. Bagi saya ini harus diperbaiki, bukan atas karena keberlanjutan, kemudian seakan-akan yang kontroversial, tidak pro rakyat itu dilanjutkan. Tentu ini akan menjadi backsliding bagi perkembangan kita ke depan. Meskipun PSI belum ada di Parlemen Pusat, tapi boleh saya tanya kepada PSI soal, karena PSI kan biasanya partai yang tegak lurus dengan apapun kebijakan dari Presiden Jokowi. Tapi untuk kebijakan-kebijakan yang sekarang sudah diprotes oleh masyarakat, tapera misalnya, apakah itu memang harus dilanjutkan? Ya, terakhir kami melakukan rapat ya, itu minggu lalu ya, membahas tapera ya. Dan di sana kami keluar dengan sebuah sikap, di mana sikap tersebut adalah setuju dengan catatan. Gitu. Tapi satu hal yang harus dicatat, tapera itu direncanakan baru akan dimulai 2027. Ya, ini mungkin belum banyak disosialisasikan. Paling lambat 2027. Ya. Itu karena apa? Karena mereka masih punya banyak PR. Misalnya yang pertama ada BP-BP lain yang kaitannya dengan perumahan.
seperti yang tadi sudah disebut, Taspen misalnya ya, atau tadi sudah Bang Deddy tadi bilang susah mengambil uang di Tapera, mungkin maksud Bang Deddy itu adalah Bapertarum ya, memang Bapertarum itu susah. Nah yang sekarang sudah disinergikan dengan Tapera itu baru Bapertarum gitu. Dan Tapera dalam hal ini memiliki waktu untuk mengharmonisasi itu semua supaya di bawah Tapera. Dan nggak hanya badan-badan tadi, juga ada BPJS Tenaga Kerja yang kaitannya dengan komponen jaminan hari tua. Karena jaminan hari tua di sini bisa berupa simpanan untuk membeli rumah juga. Nah hal inilah yang kemudian akan diharmonisasi, gitu ya. Tapi begini, betul bahwa kami di sini sudah menyatakan sikap bahwa kami setuju ya dengan beberapa catatan. Tapi begini, karena kami adalah bagian dari koalisi, kami adalah bagian dari tim Pak Jokowi. Tentu catatan-catatan itu karena kami memiliki akses untuk berkomunikasi langsung misalnya ya. Catatan-catatan itu mungkin lebih tepat kami sampaikan langsung kepada Pak Jokowi ketimbang kami sampaikan keluar, karena kalau keluar jatuhnya nanti politis ya, substansinya itu ditangkap dengan penalaran-penalaran politik sehingga message-nya nggak nyampe. Tapi begini, tadi saya juga ada ya satu hal nih. Tadi Bang Deddy mengatakan bahwa di Undang-Undang Tapera tahun 2016 ini tidak ada pasal yang mengatakan wajib ya. Ternyata ada Bang Deddy. Pekerja mandiri. Ya, pekerja mandiri. Ternyata ada pasal 7 ayat 1 di Undang-Undang Tapera. Di bawahnya dikatakan bahwa kalau mereka itu harus datang mendaftarkan diri. Yang tidak wajib adalah mereka yang penghasilannya di bawah UMR, ya. Perkara mendaftarkan diri atau tidak. Pekerja mandiri yang Bang Deddy, ini Bang itu Deddy, harus datang perkara mendaftarkan dirinya secara langsung atau oleh perusahaan itu adalah perkara lain. Pekerja perkara mandiri wajibnya, Bang Deddy, pekerja mandiri kok pekerja dan pekerja mandiri. Pekerja mandiri yang jadi masalah. Pekerja mandiri itu kan nggak punya bos, makanya dia daftar sendiri Bang Deddy. Di PP dikatakan wajib, padahal undang-undang bilang itu sukarela. Undang-undang Tapera tahun 2016 pasal 7 ayat 1 Bang Deddy. Iya, lu baca lagi ke bawahnya. Bang Deddy baca mereka pekerja dan pekerja mandiri secara sukarela wajib Bang Deddy. Lalu poinnya apa singkat? Poin saya adalah saya nggak tahu kenapa ya statement dari PDIP ya dalam hal ini tadi mungkin Bang Deddy mewakili juga. Tadi saya sudah sampaikan atau juga banyak alasan dari PKS ya. Itu seperti pahlawan kesorean ya. Mereka lah yang paling ngotot supaya Undang-Undang Tapera tahun 2016 ini disahkan. Kata siapa? Dari PKS kata juga. Siapa? Sebentar. Aku dari PKS ini. juga. Bang Yosef kalau mengatakan. Kau baca, dia ketua pansus. Iya, Kalau Bang Yosef kau adalah baca ketua pansus bagaimana Golkar, bagaimana yang lain, bahwa ini lahir dari Demokrat dan PKS dan seterusnya. PKS bahkan Mbak di draft RUU tersebut yang itu kesepakatan bersama bos. Tapi di RUU tersebut makanya sering-sering justru jangan asal nuduh. Justru mengatakan dan tadi bahwa sudah kita bilang sepakat kalau ada yang kurang bisa direvisi. Kami dalam konteks memperbaiki karena banyak permasalahan. Kemarin sudah disampaikan di rapat pleno, Pak Abdul di rapat Hakim, paripurna. Ya, sekretaris fraksi PKS saat itu, ya bahkan sudah mengatakan. Ya. Anda nggak menyebut Golkar, Nasdem, Demokrat dan yang lain. Bahwa pekerja itu menyumbangkan 3%, tapi di split. Yang 2,5% itu dari pekerja, yang 0,5% itu saya kutip dari halaman resmi, ya halaman resmi website PKS. Udahlah. Kata-kata Anda pahlawan kesiapan sangat menyakitkan hati bos. Kalian belum ada kontribusi aja udah ngomong gitu. Sudah jelas di rapat paripurna ikut bertanggung disampaikan perbaikan yang perlu, apa yang harus diperbaiki karena tidak ada yang sempurna. Tadi Habib aja bilang 570 orang bisa dirubah oleh hakim. Jadi kalau ada pelaksanaan yang tidak tepat harus dikoreksi dong. Justru itu bagian dari tanggung jawab. Jadi jangan bilang pahlawan kesiangan. Kenapa Kang terlalu Pipin? kasar Anda. Saya kira begini ya. Memang niatnya baik sejak awal. Tapera ini niatnya baik. Tetapi ketika sudah 9 tahun yang lalu, saat ini kita ada peraturan pemerintah yang memberikan beban yang begitu besar dan kondisinya memang berbeda. Pertama, dari sisi kita melihatnya, kami memang salah satu yang mengusulkan yang ikut mendukung Undang-Undang Tapera. Hampir semua di partai ya, kecuali PSI karena belum ada. Jadi dan itu kami harus sampaikan. Yang jadi persoalan itu apa? Yang pertama adalah kita memang berbeda. Ini udah 8-9 tahun yang lalu. Kondisinya berbeda kondisi ekonominya. Yang kedua adalah memang banyak kasus saat ini ada distrust publik terhadap BPBP, termasuk kasus Asabri, Taspen dan sebagainya. Uang
rakyat menjadi bancakan para politisi, ya dipolitisasi, itu menjadi persoalan. Yang ketiga adalah pembebanan terhadap masyarakat. Ini yang kita minta supaya dipertimbangkan. Pembebanan 3% itu saya kira besar, apalagi ini diwajibkan. Jadi sekali lagi bagi kami saat ini perhatikan. Jadi tidak bisa semuanya ditelan saat ini. Saya berharap mudah-mudahan pemerintahan ke depan akan lebih bijaksana. Waktu kita juga sudah sarankan PSI untuk uji ke Mahkamah Konstitusi aja. Gitu loh. Oke, kalau Jangan begitu, urusan kepentingan terima sendiri kasih ke MK ke Bapak-bapak MA. sudah Gitu hadir loh. di kontroversi malam hari ini. Perdebatan terjadi di akhir waktu acara kita juga. Sayang sekali waktunya sudah habis. Nanti kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.